Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Kejagung mengungkap pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Dalam kasus korupsi pengadaan laptop telah dibahas dalam grup WhatsApp. Ya, bahkan saat Nadiem belum dilantik sebagai menteri. Kejaksaan Agung mengungkap fakta baru dalam kasus pengadaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Ternyata mantan Mendikbud Nadiem Makarim sudah membuat grup WhatsApp bersama staf susnya bernama Mas Menteri Kortim untuk membahas pengadaan laptop sebelum dilantik menjadi menteri. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut dalam grup WhatsApp sudah ada pembahasan tentang program digitalisasi di Kemendikbudristek dan program ini berlanjut setelah Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Sebelumnya Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam di Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Ia diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Ditjen PAUD Sri Wahyuningsih, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Muldiatsyah, Konsultan Perbaikan Infrastruktur Kemendikbudristek Ibrahim Arif, dan staf sus Kemendikbudristek Juristan yang saat ini berada di Australia. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kembali menjadi sorotan. Kali ini Wapres Gibran menyebut Kementan kemenyan adalah bahan baku dari parfum mahal. Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Kegiatan saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar. Ya, mungkin kalau sebelumnya kita tahu kemenyan ini biasanya itu digunakan untuk dukun ya, tapi kita baru tahu nih belajar we learning something new bahwa bahan baku untuk
parfum-parfum mahal itu adalah kemenyan. Iya, tapi mungkin kan juga dicampur dengan bahan-bahan lain tuh. Pastinya. Tidak hanya kemenyan aja. Iya. Kalau kamu pakai kemenyan aja, kamu lewat menyengat sekali. Togi habis dari mana nih? Togi habis dari Pasti mana? kau bisa didukun nih. Jadi Togi tertarik untuk pakai kemenyan? Ini ya untuk bahan bakunya ya. Siapa tahu kamu bisa menemukan parfum yang menarik bau yang wangi supaya bisa produksi ke luar negeri. Gitu. Karena menghasilkan bisa ini ya duit atau menghasilkan yang banyak nih. Iya, apalagi kalau dari Indonesia kan tadi memproduksi kemenyan terbesar ya, salah satu terbesar di dunia ya, bisa ekspor. Ya. Nah itu kan menambah nilai pundi-pundi untuk Indonesia. Cuan ya. Iya, dapat cuan ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa ada polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Ini masih terus berlanjut. Terbaru, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi mengungkapkan bahwa Jokowi merupakan siswa UGM tahun 1980. Namun nilainya tidak memenuhi syarat melanjutkan ke jenjang S1. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sesi wawancara dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar, Sofyan Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan UGM. Ia bercerita Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, namun tidak menyelesaikan program sarjana sebagaimana yang diklaim selama ini. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik, ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud Ya. dan Pak Buya Safi'i Iya, Buya yang mendengar. Safi'i, ya. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Polisi. Yang data Transkrip nilai, Prof. transkrip Atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan TV oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Sementara itu, menurut petisi ahli Pitra Ramadoni, Roy Suryo CS baru sibuk mencari barang bukti setelah laporan Jokowi dinyatakan naik ke penyidikan. Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwasannya dari video tersebut adalah video yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan kuat di mata hukum apabila tidak diberikan keterangan di hadapan penyidik dan disumpah. Kan begitu. Dan satu lagi itu videonya video potong-potongan, nggak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi yang ingin dibangun. Tunggu dulu. Tadi Bang Roy bicara, kita diam. Inilah maksud saya itu nggak terima atas perdebatan dengan pengacara mawar presiden petisi ahli. Makanya Bang Roy ini 1000 kalah dari kita kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka ini menuduh dulu, setelah naik sidik baru sibuk nih mencari bukti sampai ke desa Petoyan kan gitu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Ya, Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan prosedur CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan kepada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Oh, karena TV. Yang ini sound record. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum sudah, malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor melalui telepon. Diketahui Presiden Trump memutuskan tarif impor pagi Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor bagi Indonesia. Presiden menyebut negosiasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai tarif impor ini berjalan cukup alot. Dan Trump merupakan negosiator yang cukup keras. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo sesampainya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Trump akhirnya memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Togi, barang-barang dari Indonesia bebas masuk ke Eropa tanpa dikenakan pajak. Ya, kebijakan ini diambil Uni Eropa setelah bertemu dengan Presiden Prabowo. Ya, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di Eropa menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa menjadi 0%. Kesepakatan ini tertuang dalam Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saat ini ada 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka lebar keran impor barang-barang asal Indonesia untuk masuk ke Eropa. Adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi 0. Dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Oke, itu. Kemudian di Eropa sendiri ada 27 negara, jadi Anda dapat bayangkan tentunya ini sangat baik. Populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia dan Pemerintah resmi mewajibkan penjual online membayar pajak penghasilan. Ya, peraturan ini berlaku mulai tanggal 24 Juli 2025. Berjualan lewat marketplace tak lagi gratis. Mulai 14 Juli 2025, platform e-commerce
akan langsung memotong pajak penghasilan dari hasil penjualan. Aturan ini berlaku bagi penjual yang sudah punya omset di atas batas tertentu. Namun, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun.